Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astri Yuda. Baiklah, di video ini saya akan membuat sebuah tutorial cara mentranslate plugin. Nah, plugin yang saya mau translate adalah salah satunya plugin Tutor LMS. Ini contoh di web demo, saya yang menggunakan plugin Tutor LMS. Ini kita lihat ya. Kalau ini kan masih menggunakan bahasa defaultnya bahasa Inggris. Kita lihat contoh kelas mahir landing page. Ini about course, ini course content, course by, ini masih pakai bahasa Inggris. Contoh kita lihat di dashboardnya. Ini my profile, wishlist, complete your profile. Ini ya, masih menggunakan bahasa Inggris. Ini walaupun nanti kita translate, walaupun kita menggunakan pengaturan bahasa Indonesia, ini tetap nanti bahasa Inggris. Kenapa kita harus translate ke bahasa Indonesia? Karena ini salah satu market saya itu kan orang Indonesia tuh. Orang Indonesia terkadang masih banyak yang belum paham bahasa Inggris. Jadi mereka bingung. Sedangkan kalau kita jualan di Indonesia kan, kalau market kita lebih mengerti ke bahasa Indonesia lebih enak. Makanya itu saya buat video tutorial gimana cara mentranslate-nya. Oke, singkat saja kita ke dashboard. Jadi kalau misalnya belum login, silahkan login ke WP admin ya biasanya. Lalu kita, ini syarat ya, kalau misalnya mau menggunakan bahasa Indonesia, kita harus mengatur di setting ini ya. Atur di setting general, kita ubah dulu ke bahasa Indonesia supaya saat nanti tampil dia bahasanya bahasa Indonesia. Nih, ubah ke bahasa Indonesia, lalu save change. Nanti berubah ke bahasa Indonesia. Oke, ini udah ke bahasa Indonesia ya, laman, komentar, media, post. Nah, coba kita lihat yang tadi. Walaupun ini udah ke bahasa Indonesia, ini pasti tetap pakai bahasa default karena belum ditranslate. Loading ini ya, kelas mahir landing page tadi. Nah, ini tampilannya masih bahasa Inggris. Nah, kalau ini udah berubah ke keranjang karena ini WooCommerce ada bahasa Indonesianya. Nah, sedangkan tutor LMS itu nggak ada, masih bahasa defaultnya about course, course by. Oke, singkat saja kita langsung ke dashboard. Ini aja dashboard. Setelah kita ubah ke bahasa Indonesia, kita ke plugin. Kita install plugin untuk translate. Ya. Karena di sini belum ada plugin translate, kita tambahkan plugin baru. Cari namanya Luku Translate. Ini ketik aja Luku Translate.
Kenapa saya rekomendasiin ke Looko Translate? Karena sebenarnya plugin untuk translate itu banyak. Salah satunya ini kayak Translate WordPress with G-Translate. Ini pakai Google Translate. Atau ada WPML. Ini banyak sih sebenarnya plugin-plugin translate. Tapi rata-rata translate-nya itu translate yang otomatis. Kayak misalnya Google Translate. Nah, pernah saya coba, itu hasilnya agak kurang bagus ya. Jadi nggak sesuai dengan, ya ada yang aneh gitu. Makanya saya mensarankan translate itu menggunakan translate manual. Karena kita menyesuaikan market kita Indonesia. Oke. Ini Looko Translate. Jadi plugin Looko Translate ini bukan hanya untuk translate tutorial LMS saja. Bisa berbagai macam plugin atau tema. Itu bisa. Kita install dulu. Aktifkan. Ini penggunanya aja 1 juta sudah. 1 juta instalasi aktif ya. Jadi banyak yang pakai. Karena direkomendasi ini memang. Oke, sudah aktif tadi Looko Translate. Nanti tampil di sebelah kiri ada tulisan Looko Translate. Nah, di Looko Translate ini bisa macam-macam nih yang ditranslate. Bisa tema, bisa WordPress defaultnya. Nih kita pilih plugin karena kita mau translate plugin ya. Kita cari tutor LMS ini ya. Nah, untuk mentranslate kita harus, ini kan belum ada nih filenya bahasa Indonesia. Kita harus menambahkan bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia. Nih, bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 3 pilihan nih, custom, system, authors. Nah, ini saya saranin pakai custom. Karena kalau misalnya custom ini saat ada ini apa perbaruan atau update dari plugin yang kita translate itu nggak ikut ini apa berubah ke bahasa defaultnya lagi. Bedanya kalau misalnya dia sistem atau author, sistem ini kalau misalnya ada sistemnya update, dia kembali ke bahasa default. Nah, translatean yang kita buat tadi berubah lagi tuh. Jadi nggak tersimpan. Sama kayak author. Author ini kan orang yang ini nih, misalnya kayak saya di akademi, autornya kan di akademi. Saat autornya berubah, berganti, itu akan berubah juga bahasanya. Jadi kita pilih custom ya. Nih bahasa Indonesia custom, ingat. Lalu start translating. Jadi kita mulai translate. Nah, setelah kita lihat ini kan udah bahasa Indonesia nih. Nah, berapa yang harus kita translate? Ini baru 0% translate karena belum kita translate sama sekali. Ya kan? Berarti 2552 string yang harus ditranslate. Cara translate-nya ini misalnya go nih. Kita klik di sini, ubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Go kan artinya yang lalu nih. Lalu ada ini. Kita bisa pakai Google Translate.
atau kita bisa sebenarnya ada translate otomatis. Tapi saya nggak saranin, karena kalau translate otomatis itu kebanyakan masih bahasanya agak aneh. Nah, misalnya nih kita mau pakai Google Translate. Apa bedanya dengan yang translate Google yang tadi, plugin tadi? Nah, kalau itu dia nggak bisa diubah. Jadi tulisan yang itu dia otomatis ke translate, tapi nggak ada filenya ini. Nah, kalau ini kan satu-satu nih, manual. Kalau manual ini bisa kita buat dulu ini listnya, ya. Kalau ada bahasa yang aneh, kita bisa edit di sini nanti. Ini enaknya Looko Translate ya. Ini extension is not valid, jadi tidak valid. Nih, ekstensi tidak valid. Ini nanti bisa diubah lagi nih. Misalnya kita save nih. Ini udah 1%, berarti masih banyak nih yang belum ditranslate. Jadi kalau misalnya nih kita tiba-tiba, itu ada yang salah kan translatannya. Berarti kita cari tadi go. Nih misalnya go yang lalu. Misalnya yang kemarin. Ini sesuaikan aja dengan apa yang kita ingin. Bahkan sebenarnya ini bisa diubah ke bahasa daerah loh. Tapi tetap kita pakai stringnya bahasa Indonesia. Oke, ini yang lalu tadi ya, yang benar. Kita save. Nah ini ya. Jadi masih banyak nih yang belum ditranslate. Ini kita lihat. Nah, ada cara yang lebih cepat supaya translate-nya ini langsung full. Caranya kita pakai file yang udah kita translate. Kalau saya kan, karena klien saya minta ditranslate ke bahasa Indonesia, jadi saya sudah translate seluruhnya. Nah, ini kita upload aja file PO-nya. Jadi satu file ini, satu website ini kan misalnya sudah ditranslate, kita bisa pakai ke website-website lain. Custom, kita upload nih filenya. Jadi file yang sudah kita translate bisa kita ekspor, kita masukin lagi ke website yang lain. Nah ini kan saya memang dari dulu udah translate karena klien saya minta bahasa Indonesia. Nah ini versi terakhir ya, versi terakhir tutorial LMS versi 3.1.0. Jadi selalu saya perbarui kalau misalnya ada update plugin terbaru. Ini contohnya nih. Ini kan di website tutorial LMS ya. Ini saya beli yang original. Jadi ada download pro ini versinya 3.1.0, ini versi terakhir. Ini bisa versi yang lama juga. Kalau butuh kan di download. Nah, ini sertifikat buildernya versi 1.12. Nih. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi saya sudah siapin translatean ini ya, dari versi 2.0.7 ini sampai ke versi 3.1.0. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan plugin tutor LMS kalian. Nah ini ya contoh versi 3.1.0. Kita upload aja karena sudah saya translate 100% nih. Pilih custom, ingat ya custom, supaya tidak ada perubahan saat ada update plugin, lalu upload.
Kita lihat. Nah, ini ya 100%. Jadi gampang. Kalau cara gampangnya ya tinggal pakai file PU-nya tadi kan. Kita upload langsung 100%. Nggak capek lagi. Ini enaknya. Nah, kalau misalnya mau update pun tinggal kita upload aja file yang baru. File yang baru tadi. Ini upload di PU, nanti nimpa dia, nimpa bahasa yang lama kan. Tadi kan 1% nih. 1% baru 3 translatean kita timpa pakai ini upload file PU-nya langsung 100%. Nah, kalau mau ini berlaku ke saya translate ke plugin Tutor LMS. Ini kayak Tutor LMS Pro. Ini kita coba nih. Ini cara translate-nya sama. Seluruh plugin cara translate-nya kita plus new language ini tambah bahasa baru. Atau kita pakai upload PU. Karena saya sudah sediain nih 4 yang berkaitan tutor LMS, custom, pilih file, tutor pro, ini ada kodenya, ini tutor ID, ini tutor yang LMS free, tutor pro. Kita tinggal ini ubah aja, custom, pastikan custom, jangan yang lain. Kita lihat. Oke, 100%. Totalnya 1938. Jadi kalau misalnya mau translate sendiri manual, caranya seperti tadi. Itu berlaku ke seluruh plugin atau tema ya. Ini kan, Luku Translate bisa ke tema, bisa ke plugin. Tinggal pilih aja plugin apa yang mau translate. Misalnya ada WooCommerce, ada bahasa yang mau kita ubah. Itu bisa tuh. Contoh nih, ini plugin ya. Kita pilih lagi. Ini ada WooCommerce. Biasanya ada bahasa yang nggak sesuai. Aku sering ketemu di WooCommerce itu bahasa yang nggak sesuai. Jadi aneh tuh nanti. Nah, ini kan udah bahasa Indonesia nih 100%. Misalnya kalau ini mau ubah bahasanya. Tadi kan tambahkan ke keranjang ya. Coba kita lihat. Ini ada 2 yang error ya. Cara cek errornya gini. Itu kan sinkronisasi ya. Nanti tampil dia yang error. Error itu biasanya ada kode yang salah. Nah, kayak ini ya. Ini contoh nih. Ini error nih. Ada 2 yang error. Enaknya gini kalau pakai tutor LMS. Ini kan kita lihat nih. Ref ini persentase ternyata ada 2 dengan angka dolar ya. Ya. Udah bener ya. Ini codingnya ya. Kita save. Nanti hilang errornya. Errornya tadi kan 2. Nah, ini masih banyak juga yang belum translate. Dia langsung hilang notisnya. Sabar, ini kayaknya sinyal nih. Nah, ini tinggal 1 lagi kan, 1 lagi, ternyata 1 lagi nih apa nih yang error. Nah, ini kurang S. Ya gitulah kalau translatean kadang translate yang otomatis suka seperti itu. Kalau ini WooCommerce ini biasanya ada kontributor yang mentranslate di website WordPress-nya. Nggak ada anu lagi.
Jadi kalau mau ubah bahasa juga, misalnya tadi tambahkan keranjang. Nih, tombol tambahkan ke keranjang. Nah, ini bisa kita ubah juga. Tambahkan ke kelas misalnya. Kelas. Ya bisa juga. Tinggal kita update save nih. Jadi kalau misalnya ada bahasa yang nggak sesuai, itu bisa kita translate dari logo translate. Oke, enak ya. Jadi kalau misalnya ini saya sudah sediain, kalian bisa check out aja di ini. Anggap aja ini nih uang inilah, beli ini untuk uang capek saya lah. Jadi saya sediain 4 file, satu file translate plugin tutor LMS ini free. Yang plugin tutor LMS Pro, plugin certificate builder dengan plugin tutor LMS add-on Elementor. Karena saya pakai yang Elementor. Kan ada juga tuh yang plugin tutor LMS yang ini yang lain kayak yang terbaru nih Bricks ya. Nah, ini murah aja, ini 50.000. Jangan khawatir karena kita selalu update terus nih translatannya. Jadi kalau misalnya ada update lagi versi terbaru nanti misalnya 3.2.0, kalian tinggal download aja, nggak lagi bayar, itu udah include ya, enaknya gitu. Jadi kalian kayak kemarin kan versi ini yang agak banyak nambah itu dari versi 2.7.2 ini ke versi 3.0.1 itu ada sekitar 2000 kalimat yang harus ditranslate, baik yang free dan yang pro. Nah, ini kalau misalnya kalian translate pribadi butuh waktu itu kan pasti kan. Saya udah translate semua, jadi enak, tinggal 100% ditranslate aja. Oke, kita lanjut. Ini setelah kita translate, coba kita lihat hasil translate-nya ya. Ini udah berubah nih, kursus, kategori, teks, siswa, instruktur, pengumuman, tanya jawab. Jadi ini udah sesuai dengan market kita, market Indonesia. Coba kita lihat webnya. Nah, ini webnya, kita lihat ini ya. Contoh tadi kan kelas Mahir landing page. Nah, ini udah berubah semua nih, oleh info kursus, tentang kursus, apa yang akan Anda pelajari, isi kursus oleh, ini menengah, terdaftar. Coba kita lihat ke dashboardnya. Nah, ini udah berubah ke bahasa Indonesia juga. Profil saya, kursus terdaftar, wishlist, ulasan, kuis saya. Ini lengkapin profil Anda buat kursus baru. Jadi ini udah saya sesuaikan dengan market orang Indonesia. Jadi udah gampang. Kalau misalnya kalian pakai yang otomatis, ini enggak sebagus ini hasil translate-nya. Pasti banyak yang aneh. Saya sudah coba itu, makanya saya translate secara manual. Oke, segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.